Shalom, damai di hati. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Untuk itu mari kita arahkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan. Mari kita berdiri. Kita menyanyi pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Sebab Dia Tuhan yang kita agungkan dan kita muliakan. Bapa, di dalam nama Yesus, inilah persekutuan pemuda jemaat Geming Sentrum itu. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami mau menyembah dan mengarahkan hati kami fokus melihat kebesaran Tuhan dalam persekutuan ini. Biar ibadah pemuda ini boleh jadi tertabis di dalam nama Allah yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman yang diberkati Tuhan, mari saat ini kita memuji Tuhan dengan pujian Tuhan Yesus Baik. Dipersilakan duduk kembali. Tentunya sebagai manusia kita tidak luput dari dosa dan kesalahan. Untuk itu mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam pengakuan dosa
sambil kita menyanyi pujian Jadi Seperti-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, saat ini kami datang, kami tersungkur dan merendahkan diri kami, mengaku setiap dosa dan kesalahan kami. Kami mengaku ya Tuhan, kami tidak hidup menurut contoh dan teladan Yesus. Sikap kami terkadang sombong, egois, dengki, pemberontak. Kami tidak melakukan kasih dan kebenaran yang telah diajarkan Tuhan kepada kami. Untuk itu ya Bapa, kasihanilah dan ampunilah kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita menyanyi pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Tujuan hidupku hanyalah
Shalom teman-teman pemuda, damai di hati. Kita bersuka cita dan bersyukur karena hari ini kita bisa beribadah bersama, dan karena itu kita akan membaca dan merenungkan firman. Dan sebelum membaca dan merenungkan firman, mari kita ambil sikap doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu dalam persekutuan beribadah, dan karena itu isi hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Bahkan Engkau memproses hidup kami sebagai orang muda Kristen untuk benar-benar mengasihi Tuhan, untuk memiliki ruang dan keintiman dengan Tuhan. Dan kami hanya mendapatkan semua pelajaran penting itu dari kebenaran firman. Urapi hamba-Mu ini dan pakai hamba-Mu ini jadi saluran berkat-Mu. Jamah hati kami semua, bukan saja mendengar firman, tapi kami punya hati untuk melakukan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca bagian Alkitab di Nehemia, kitab Nehemia pasal 1. Saya memilih untuk kita renungkan di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7. Ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Demikian bagian firman Tuhan. Kita bersyukur karena yang paling bersukacita adalah orang-orang muda. Pertama, kalau yang masih kuliah pasti bebas dengan kuliahnya. Bahkan ada yang bilang, aduh, sonak mau baku dapat dan tuh net yang killer. Pasti yang sementara masih sekolah, aduh. Bahkan ada yang bilang, pelama lemo sekolah. Kalau memang sonak mau sekolah, semua kawin jotoran. Mar nak menyinggung payang jomblo-jomblo nih, yang so babunyi 3 ke atas dan 30 ke atas. Mar pendetanya menyinggung, cuma mengingatkan dan menegaskan, corona cepatlah berlalu. Hari ini kita bersyukur sebagai orang muda Kristen, kita belajar tentang apa yang dinamakan bersepatu. Apa itu bersepatu? Bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Sekali lagi ingat, bersepatu, bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Seorang Nehemia, dia punya hati yang bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dia seorang yang adalah juru minum raja. Seorang juru minum raja, dia punya kedudukan tinggi. Karena apa? Karena dia adalah orang yang dekat dengan raja. Kalau minuman raja, sebelum diminum oleh raja, kemudian dia harus mencicipi. Sama dengan orang Manado bilang, mesti esta dulu. Nehemia esta dulu. Dia tes, kalau dia racun, Nehemia yang lebih dulu habis, langsung is dead. Dan karena itu dia memiliki posisi yang luar biasa.
Dan ketika dia, kalau kita membaca dari ayat-ayat sebelumnya, dia mendengar bahwa orang-orang yang ada sebangsanya, yang ada di Yerusalem, yang temboknya sudah runtuh. Kemudian dia mengingat bahwa mereka begitu berada dalam keadaan krisis yang luar biasa. Bukan hanya karena temboknya, tetapi krisis moralitas kehidupan umat yang rohaninya mulai rapuh oleh karena berbagai tantangan hidup. Nehemia punya beban doa. Karena apa? Karena dia intim dengan Tuhan. Dia punya keintiman dengan Tuhan, dan karena itu keintiman dan relasinya yang luar biasa dengan Tuhan membuat dia begitu peka untuk mengingat bangsanya. Dan kalau bahasa orang muda, galaulah Nehemia ketika dia mendengar bahwa ada pergumulan bangsanya. Dia begitu galau, dia begitu sungguh bergumul. Apa reaksi Nehemia? Apakah dia sebagai seorang juru minum, dia punya kekuatan, dia punya kehebatan? Tetapi dia gunakan satu ruang dalam hidupnya. Dia bahkan, kita lihat ayat yang keempat, ketika ku dengar berita ini, berita tentang penawanan, berita tentang keadaan yang tercela bangsanya dan tembok Yerusalem yang telah terbongkar, maka apa yang dilakukannya? Ia menangis berkabung selama beberapa hari, dan dia berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah. Kalau kita membaca secara keseluruhan, 4 bulan dia berpuasa. Bicara puasa, jadi ada beban, ada puasa, ada doa. Itu yang dilakukan oleh Nehemia. Bicara beban, siapa di antara kita yang tidak punya beban? Pasti kita punya beban hidup. Bahkan beban hidup orang muda seringkali memang jago sekali orang muda jaga tutupi. Kan? Dia bilang, aduh, jago kalau jaga tutupi itu kegalauan. Story Joe, biar so sakitnya tuh di sini. Story Joe ada baku dekat dengan Kapten Ri. Allah, wah. Kapten Ri, dan kalau belum tahu, cari jo teman-teman yang so sementara jaga bawa unit tuh drakor. Memang hidup tidak seromantis itu Kapten Ri dan yang sering bercerita, tapi juga tidak dan bilang tidak sesakit itu hidup ketika Korea Utara dan Korea Selatan nih boleh baku sayang. Oh dodo, memang kok itu mungkin beban yang kita miliki mungkin lebih dari cerita drama Korea. Tetapi satu hal, bahwa ketika beban itu kita bawa kepada Tuhan, maka ya dan amin. Saya yakin bahwa ketika bergantung kepada Tuhan, Nehemia punya kesaksian yang luar biasa. Ketika dia menggantungkan harapannya kepada Tuhan, Yeremia diberi kesempatan oleh Raja Persia supaya dia pergi ke Yerusalem dan ke Yehuda, dan kemudian dia bisa memperbaiki tembok Yerusalem. Tetapi bukan saja hanya tembok yang ingin diperbaikinya. Kerinduan dari Nehemia yaitu dia hendak disuruh oleh Tuhan untuk pergi juga membawa pembaharuan secara moralitas kehidupan umat yang mulai rapuh, mulai tidak lagi hidup bersama dengan Allah. Dan karena itu Nehemia sungguh sangat berani, tetapi dia tidak kebablasan. Dia datang kepada Tuhan. Dia punya ruang intim dengan Tuhan. Dia berdoa dan berpuasa. Aduh pendeta, kalau mau bilang di musim begini puasa, ya mungkin pendeta.
Banyak orang so tahu bikin podeng. Banyak sekarang yang lagi program diet rusak habis. Bahkan banyak sekarang mau bilang puasa. Godaan banyak pendeta. Tetapi pelajaran penting apa yang dapat kita lihat dari bagian bacaan ini? Apakah doa sudah menjadi style hidup kita? Atau nanti kalau kekasih hati kasih putus baru bilang, Tuhan, kalau dia memang jodohku, dekatkanlah. Maka kalau dia bukan jodohku, macau jo. Nanti so dalam keadaan seperti itu baru berdoa. Bahkan ketika kita berada di dalam kesesakan hidup, kita mencari jalan pintas. Lebih cepat kalau story, lebih cepat kalau orang posting di FB buat orang lagi galau. Ruang doa adalah ruang yang sangat luar biasa untuk kita mencurahkan isi hati kita. Kalau orang mau curhat ke teman, paling kong teman le setengah mulu ember le, oh tolong. Hari ini bantong dua nih, cuma tong dua, cuma ampa mata saya. DP berikut, ampa 8 dan seterusnya. Teman muda yang diberkati, kita harus punya beban. Di pergumulan COVID-19 ini, kita punya beban doa. Jangan cuma tahu berdoa untuk diri kita sendiri dan apa yang kita butuhkan. Tapi orang muda Kristen harus punya kegerakan doa dalam dirinya. Harus punya ruang doa bukan hanya untuk dirinya sendiri. Tapi punya kepekaan untuk berdoa bagi dunia ini. Bagi bumi ini yang sementara sakit. Bagi Indonesia yang kita cintai. Bagi Sulawesi Utara. Bagi kota Bitung ini. Tapi kita juga bukan hanya sampai di berdoa. Tapi kita kerjakan apa yang kita doakan. Kalau kita berdoa supaya Tuhan memutus rantai COVID-19 ini, supaya orang boleh kuliah, orang boleh mau selfie di luar sana, supaya banyak ini itu bunga-bunga, supaya banyak ini tempat rekreasi, maka orang ini boleh mau gimana? Supaya orang boleh lagi beraktivitas. Apa yang kita doakan, itu yang kita kerjakan. Kalau kita minta pada Tuhan supaya COVID-19 berhenti, maka kita harus stay di rumah. Kita harus diam di rumah. Kita harus punya ruang doa dan keintiman. Beban doa orang muda Kristen harus luar biasa. Tapi yang juga harus kita ingat, saat kita stay di rumah, kita harus jadi orang muda yang kreatif. Apa yang harus kita lakukan? Harus berkreativitas tinggi. Melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan apakah kita juga sebagai orang muda Kristen sudah memiliki pertobatan yang sungguh? Ataukah saat COVID-19 ini orang minta Tuhan ampuni tapi dosa, sebanyak tapi dosa, tapi pengakuan yang sesaat. Mari kita bertobat sungguh-sungguh, hidup baru dan melakukan apa kehendak Tuhan. Kalau kita tidak bisa berpuasa, berdoalah kepada Tuhan. Kalau kita tidak bisa memberi dengan tangan kita, membantu orang lain saat kesusahan, ambillah waktu untuk berdoa supaya ada tangan-tangan yang hebat dan luar biasa Tuhan percayakan untuk menolong. Mari kita hidup di dalam doa. Mari kita punya beban untuk terus bergumul. Jadilah orang muda Kristen yang punya keintiman, bergantung sepenuhnya pada Tuhan, bersepatu. Tuhan Yesus menolong kita. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan sambil mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sambil memberi persembahan kita menyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa.
kita akan masuk dalam doa syukur yang akan didoakan oleh Ibu Pendeta Feni Kalesintia. Sahabat muda yang diberkati Tuhan, saat kita berada di dalam pergumulan hidup, tapi juga saat kita berada di dalam sukacita, kita berada dalam ketergantungan pada Tuhan. Dan karena itu mari kita ambil sikap doa. Kita bawa setiap sukacita kita bawa setiap pergumulan hidup kita bawa ke hadirat Tuhan. Kita ambil sikap doa. Tuhan sanggup mengubahkan kita. Kita angkat pujian, ubah hatiku, refrennya. Kita rasakan bagaimana Tuhan mau mengubah kita di dalam setiap pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Katakan, supaya Tuhan mau ubah hati kita seperti hati Tuhan yang mau jamah hidup kita. Sahabat muda Kristen, orang muda yang selalu mau datang kepada Tuhan. Mungkin kita sementara bergumul, mungkin kita sementara berada di jalan buntu. Lihat, fokus kepada Tuhan. Lihat kebesaran Tuhan. Sungguh Tuhan memandang kita. Dia memandang hidup saya dan saudara. Engkau begitu berharga. Katakan, aku berharga. Aku berharga di mata Tuhan. Jadi orang muda Kristen yang mau seperti Tuhan Yesus Kristus, selalu seturut dengan kehendak-Nya. Bapa, kami bersyukur untuk persekutuan yang Engkau telah nyatakan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman. Kami bersyukur itu diteguhkan, dan biarlah hati kami meluap dengan sukacita untuk melakukan firman-Mu dalam nama Yesus. Jamah hati semua orang muda, sahabat muda Kristen, Jemaat Gemim Sentrum Bitung. Bila mereka punya beban, malam ini mereka bawa di hadapan Tuhan dengan air mata, dengan berdoa, bahkan dengan komitmen berpuasa, bahwa setiap bebanmu di dalam nama Yesus, Dia akan menjawab, Dia akan bertindak, Dia akan melakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Teman muda Kristen, jangan pernah menyerah. Tuhan, taruhkan hati yang penuh semangat, taruhkan hati yang benar-benar intim dengan-Mu. Biar Engkau ambil alih hidup, Kau ambil alih setiap kehidupan orang muda Kristen di Jemaat Gemim Sentrum Bitung. Punya beban doa bagi bangsa, punya beban doa bagi Sulawesi Utara, punya beban doa bagi Kota Bitung, punya beban doa ketika pergumulan dunia ini. Biar COVID-19 itu diputuskan rantai penyebarannya dalam nama Yesus. Tuhan, kami rindu bisa sekolah lagi. Kami rindu bisa kuliah lagi. Kami rindu bisa berjumpa satu dengan yang lain dalam persahabatan. Kami rindu menikmati alam ciptaan-Mu. Kami rindu bekerja lagi. Kerinduan kami, Bapa, hanya dapat Engkau jawab. Hanya Engkau yang sanggup menjawab setiap kerinduan itu. Dan karena itu kami dengan rendah hati memohon belas kasihan-Mu, Bapa. Kau yang bertindak, Kau yang ubah, Kau yang pulihkan dunia ini, pulihkan Indonesia, pulihkan Sulawesi Utara, pulihkan Kota Bitung dalam nama Yesus. Kami sudah memberi persembahan, dan persembahan ini bukan beban, tetapi ini kami beri dengan rasa syukur, sebab kami memiliki hati yang mau mengucap syukur kepada Tuhan. Komisi Pemuda, baik Penatua dan semua anggota komisi, bersama dengan seluruh pemuda. Tuhan, biar di masa stay at home,
Kristen akan punya kreativitas. Kau jamah, taruh karunia yang luar biasa dalam nama Yesus. Ada kreasi, ada kreativitas yang luar biasa. Mereka dapat menciptakan sesuatu yang berkualitas untuk pekerjaan pelayanan. Mereka dapat menciptakan sesuatu yang berhasil guna, berdaya guna. Mereka dapat menciptakan sesuatu yang berarti bagi hidup mereka. Dan mereka punya hati yang mau belajar dari rumah. Tidak fokus dengan hal-hal yang ditawarkan yang tidak mendatangkan sesuatu yang berguna. Biar ketika yang masih sementara studi belajar dengan giat, walau harus belajar lewat online. Yang sementara kuliah akan juga belajar dengan giat dan punya ketaatan kepada orang tua dan terlebih kepada Tuhan. Ambil alih setiap hidup kami Bapa. Dan terima kasih untuk pelayanan malam ini, Nona Erlinda, bahkan Kantoria, juga pemain keyboard, bahkan Saudari Kisha. Tuhan berkati. Kami bukan melayani manusia, tapi kami melayani Tuhan yang hidup. Dan karena itu Engkau dimuliakan Bapa. Kau sediakan apa yang kami butuhkan. Jangan biarkan keluarga kami kekurangan. Beri hati kepada kami anak-anak untuk terus berdoa bagi orang tua. Beri hati kepada kami anak-anak untuk terus menopang, mendukung orang tua. Supaya kami benar-benar menikmati suatu keadaan yang sukacita. Kami tidak berkekurangan, bahkan tidak lapar dan haus. Karena Engkau Tuhan yang menyediakan. Terima kasih Tuhan. Kau sembuhkan yang sakit. Bahkan Engkau berkati para dokter yang sementara ini ada di garda terdepan dalam mengobati pasien yang sementara terpapar virus corona ataupun pasien yang lain. Terlebih Penatua Dr. Lili Santi Marende. Tuhan, tutup bungkus mereka dengan darah Yesus yang suci. Bahkan kami semua, para pemuda kemana saja, ketika kami harus terpaksa keluar rumah, pagari bentengi kami tidak akan terpapar dengan virus corona dalam nama Yesus. Bentengi dengan darah Yesus yang suci. Ini doa kami Bapa. Kami berdoa, doa agung bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunikan akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan menutup ibadah kita. Saya undang kita berdiri. Mari kita menyanyi obor pembangunan. Di atas satu iman, pemuda gereja beresah, menjadi saksi Tuhan, ketiga yang besar. Sadarkan jiwa kita pada tugas panggilannya, nyatakan sungguh-sungguh Kristus melimamu. Jadilah kau umat yang bekerja, dan semua gereja Tuhan yang besar. Kita maju dan bekerja dalam Kristus, kita menang, membangun dunia baru, sejahtera dan bersatu, bangkitkan jiwa raga bagi umat dan manusia, pemuda gereja jadilah obor pembangunan. Mari kita menikmati sukacita berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra
dan Roh Kudus akan menyertai persekutuan pemuda Jemaat Gemim Sentrum Bitung hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Dipersilakan duduk kembali. Diucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Feni yang telah menuntut kita dalam pelayanan firman. Saat ini kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Komisi Pemuda. Dipersilakan. Shalom, damai di hati. Saya mengatasnamakan Komisi Pelayanan Pemuda Gemim Sentrum Bitung mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Feni Kalising Lutia, Sarjana Teologi, yang sudah memimpin ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta dalam tugas dan pelayanan beserta keluarga. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah melayani bersama pada hari ini, WL, singers, dan keyboardist. Tuhan Yesus memberkati. Saya juga mengatasnamakan komisi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pemuda yang sudah menyempatkan waktu untuk beribadah bersama pada hari ini dari rumah masing-masing. Kita semua berdoa bersama agar supaya pergumulan virus COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita semua dapat berkumpul untuk beribadah bersama. Tetap stay at home, tetap jaga kesehatan, dan budayakan hidup bersih. Shalom, damai di hati, salam obar pembangunan.